Halo guys, welcome back to Grace Story. Sebelum kita lanjut ke cerita kali ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share dulu ya. Dan kalau ada cerita-cerita menarik lainnya, silahkan komen di bawah ya. Kita langsung aja ke ceritanya, check it out. Kali ini kita akan menceritakan salah satu musisi yang berhasil dan sukses dalam industri musik, yaitu P. Diddy. Sekarang ini dia sedang menghadapi masalah dan tuduhan kekerasan seksual yang kemungkinan bisa mengakhiri karir yang telah dibesarkannya. P. Diddy ditangkap pada 17 September kemarin dan dituduh melakukan perdagangan seks dan pemerasan oleh jaksa di New York. Sejak kejadian itu ada lebih dari 120 tuduhan baru terhadap Diddy. Seorang hakim menolak pengajuan jaminan terhadapnya setelah jaksa berpendapat bahwa dia merupakan ancaman bagi masyarakat. Diddy membantah semua tuduhan pidana yang dituduh padanya. Namun dia tetap memperjuangkan kasus ini demi membersihkan namanya. Akhirnya P. Diddy ditangkap di sebuah hotel di New York atas tuduhan pemerasan, perdagangan seks dengan paksa, dan pengiriman orang untuk tujuan prostitusi. Jaksa menuduhnya menciptakan perusahaan kriminal dengan melecehkan, mengancam, dan memaksa perempuan dan orang lain di sekitarnya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Dia juga menjaga reputasinya dan menyembunyikan perilakunya. Para jaksa mengatakan Diddy menggunakan narkoba, kekerasan, dan kekuasaannya untuk memikat korban perempuan untuk terlibat dalam aktivitas seks yang disebut freak off. Mereka juga memberitahu bahwa ada senjata api, amunisi, dan lebih dari 1.000 botol pelumas ditemukan selama penggerebekan di rumah Diddy yang berada di Miami dan Los Angeles pada Maret lalu. Kisah yang berawal dari seorang P. Diddy yang lahir di New York pada tahun 1969. Diddy dibesarkan oleh ibunya Janice, seorang asisten guru, dan ayahnya Melvin adalah mantan anggota Angkatan Udara AS yang kemudian terlibat dalam organisasi kriminal. Diddy baru berumur 3 tahun ketika ayahnya tewas tertembak di dalam mobil yang akhirnya salah diidentifikasikan sebagai informan polisi. Ketika remaja, Diddy yang suka olahraga dan menyukai musik ini dikenal publik ketika menjadi model video musik band pop rock di Inggris seperti Fine Young Cannibals dan diva musik soul Amerika. Dia menempuh pendidikan di bidang bisnis di Howard University, Washington DC di awal tahun 1990-an. Dia dikenal suka membuat pesta mewah yang seringkali dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang. Dia juga mengundang artis-artis terkenal dalam acaranya. Yang menarik perhatian bos label musik yaitu Andre Harrell. Harrell kemudian mengundangnya untuk magang di label Uptown Records yang berbasis di New York. Setelah tawaran tersebut, Diddy keluar dari universitas untuk mendedikasikan diri pada karirnya di dunia musik. Diddy mengontrak seorang rapper muda dari Brooklyn yang dikenal yaitu Biggie Smalls dan mulai memproduksi album debutnya. Rekaman tersebut yang dikenal sebagai karya rap terbaik sepanjang masa dengan terjual sampai jutaan kopi. Dan tragedi yang lainnya terjadi pada tahun 1997 ketika Biggie meninggal dunia dalam sebuah penembakan di Los Angeles. Dalam pembunuhan tersebut hingga kini belum terungkap, namun banyak orang yang mengaitkannya dengan perebutan wilayah yang terjadi di industri musik rap pada masa itu. Diddy yang menjadi saksi insiden tersebut memberi penghormatan kepada Biggie dengan menulis lagu berjudul I'll Be Missing You yang sangat populer pada tahun itu. Ketika itu karir musik Diddy langsung naik. Kemudian Diddy mencoba bisnis lain di luar musik, termasuk pakaian, minuman, dan produksi TV pada tahun 2022. Namanya juga ada di daftar miliarder majalah Amerika Serikat yaitu Forbes. Pada tahun 1991, Diddy juga ikut menyelenggarakan suatu acara di City College, New York yang berakhir dengan tragedi ketika hampir 5.000 orang menghadiri acara di gedung olahraga yang hanya memiliki kapasitas kurang dari 2.800 orang yang mengakibatkan 9 orang tewas. Tak ada tuntutan pidana yang diajukan, tapi keluarga korban menuntut promotor kampus dan kota New York. Akhirnya Diddy mengganti rugi sebanyak $750.000 atau sekitar 11,6 M sebagai bagian dari penyelesaian senilai $3,8 juta atau sekitar 58 miliar. Pada Mei tahun 1999, dia ditangkap karena dicurigai melakukan penyerangan terhadap Steve Stout, seorang eksekutif industri musik.
Didi mengaku bersalah atas pengancaman dan dijatuhi hukuman untuk mengikuti kelas manajemen Amara selama 1 hari. Pada tahun yang sama, P. Diddy juga didakwa atas kepemilikan senjata yang pada akhirnya dibebaskan. Kemudian pada tahun 2015, Didi terlibat perkelahian dengan pelatih sepak bola putranya yang disebabkan oleh pertengkaran waktu latihan. Dia kemudian ditangkap dan didakwa melakukan penyerangan dengan senjata, tetapi dakwaan tersebut kemudian dibatalkan. Tuduhan pertama atas kasus kekerasan seksual muncul dari mantan pacarnya, seorang model yaitu Gina Huyn. Pada 2019 dalam suatu wawancara dengan selebritas YouTube yaitu Tasake, yang akhirnya tudingan ini tidak terlihat di media utama Amerika Serikat. Dan pada 16 November tahun 2023, Didi dituduh melakukan pemerkosaan oleh mantan kekasihnya, yaitu seorang artis yang bernama Casey. Dia melaporkan gugatan di pengadilan federal di New York, menuduh musisi tersebut sudah melakukan kekerasan seksual dan fisik selama 13 tahun mereka berhubungan. Sehari setelah dilaporkan ke pengadilan, keduanya sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pengacara Didi mengatakan bahwa penyelesaian kasus itu bukan berarti pengakuan atas pelanggaran yang dilakukannya. Namun di minggu yang sama, 2 perempuan yang lain juga buka suara. Karena salah satu dari mereka yaitu Jodie Kersonil menuding Didi telah membius dan melakukan kekerasan seksual terhadapnya ketika dia menjadi mahasiswa pada tahun 1991. Didi juga membantah semua tuduhan terhadapnya, dan seorang juru bicaranya mengatakan bahwa gugatan itu adalah pemerasan. Sebulan yang lalu muncul gugatan baru pada Didi yang memastikan bahwa orang itu telah menjadi korban perdagangan seks dan pemerkosaan beramai-ramai oleh Didi dan 2 pria lain ketika dirinya berusia 17 tahun. Menanggapi gugatan tersebut, Didi tetap membantah atas tuduhan itu. Dan lagi pada Maret tahun ini, polisi melakukan penggerebekan terhadap 2 properti Didi di Los Angeles dan Miami. 6 bulan kemudian, dia ditangkap polisi di sebuah hotel di New York. Dan pada 1 Oktober lalu, seorang pengacara yang berbasis di Texas yaitu Tony Buzbee menggelar konferensi pers yang mengungkapkan bahwa lebih dari 100 orang akan melaporkan rapper tersebut secara individual atas tuduhan kekerasan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual. Buzbee memberitahukan membawa beberapa dari terduga korban termasuk anak-anak di bawah umur ketika kekerasan itu terjadi. Erica Wolf, seorang pengacara yang mewakili Didi, mengatakan bahwa rapper tersebut membantah semua tudingan tersebut dan mengatakan bahwa gugatan itu salah dan merupakan pencemaran nama baik. Sepanjang karirnya selama 3 dekade, Didi beberapa kali mengubah nama artisnya demi mengubah citranya. Akan butuh lebih dari itu untuk memulihkan semua reputasinya yang terjadi pada saat sekarang.